Bapak Ibu yang saya hormati, sambil dinikmati ala kadarnya yang ada, kita langsung aja kita sosialisasi hal ini karena cuacanya luar biasa ini hujan ini. Kita punya masih keliling Mbak, karena tancap gas dari Kecamatan Kubasa. Karena setengah 8 di sini, sekarang dari jam 3 sampai mendekati jam 5. Jadi larinya cepat. Tadi pan masuk di belakang di got, tapi Tuhan masih nolong. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Puji dan syukur senantiasa kita curahkan kehadirat Yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini, malam ini, kita sama-sama masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, terlebih khusus kita sama-sama masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Sehingga dengan demikian maka kita bisa melakukan aktivitas kita, kegiatan kita sesuai yang sudah direncanakan. Yang saya hormati Bapak tuan rumah, Pak Janggola, saya atas nama tim dari Berani menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada tuan rumah yang mana sudah memberikan ruang kepada kami untuk memberikan pemahaman, penjelasan yang terkait dengan masalah program kerja 5 tahun ke depan yang mana sudah dituangkan di dalam visi misi kandidat Bapak Dr. Haji Anwar Hafid bersama Ibu Dr. Reni Lamacido. Ada 9 program, tentu sebagian besar mungkin sudah tahu dan mungkin juga sama sekali belum tahu. Tapi alangkah indahnya seketika kami langsung ketemu tatap muka seperti ini, sehingga nantinya apapun yang menjadi diskusi kita malam ini, terutama saya diberikan diwanti-wanti oleh kedua kandidat untuk melakukan belusukan. Sudah berapa puluh tempat saya melakukan belusukan, ya ini tadi barusan pulang dari desa Tuang, ya Kecamatan Kubasa. Ya, kemudian langsung lari ke sini, nanti jam 9 di Tanaris dengan pelaku UMKM. Jadi di sini sampai jam 9 langsung ke Tanaris. Ya, begitulah namanya, kita ingin masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah pada saat nanti menentukan pilihannya di dalam memilih hak suaranya untuk calon pemimpin Sulawesi Tengah 5 tahun ke depan, jangan sampai istilahnya beli kucing dalam karung, dan harus betul tahu program kerja yang akan diemban selama 5 tahun. Pada malam ini saya tentu memberikan gambaran secara jelas nantinya terkait dengan 9 program. Saya tidak menyinggung yang kandidat yang lainnya karena memang bukan ranah saya, ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih pada Pak Imam yang mana hujan sudah mau meluangkan waktunya. Kalau hujan sudah datang di depan ini sudah pasti berani, ya, berani dan berani, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ya, tapi setidaknya saya harus menyampaikan amanah sekaligus salam hangat dari kedua belah kandidat, Bapak Dr. Haji Anwar Hafid beserta Ibu Reni, yang mana beliau tidak bisa hadir di tempat ini karena memang kita tahu bagaimana waktu dan jadwal beliau yang luar biasa, padatnya luar biasa. Hari ini tadi malam sempat debat, habis debat istirahat, tapi walaupun istirahat tapi ya tamunya seperti itu banyak sekali. Olehnya itu walaupun saya berdiri di sini, anggaplah saya sebagai Pak Gubernur, ya, anggap saja, ya, kalau kebetulan yang insya Allah lah gitu. Tapi paling tidak begini, maksud saya, apapun nanti dalam diskusi malam ini, pertanyaan, kemudian saran, masukan,
maka beliau tahu dan beliau melihat secara langsung setelah hasil video visual kami serahkan kepada beliaunya. Jadi Bapak Ibu nanti bertanya, maka pertanyaan itu tidak khawatir kalau tidak nyampe. Saya jamin 1000% nyampe, ya, karena ini bukti visual bahwa benar masyarakat yang ada di Kelurahan Boyolali ini adalah menentukan sikap ingin memilih lah, paling tidak seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 9 program yang sudah dituangkan. Itu sebenarnya dalam pemaparan visi misi yang selama ini sudah disampaikan di dalam debat kandidat sudah ketiga kalinya. Sebenarnya program itu bukan program yang sifatnya dadakan. Pertama, kenapa program yang dibuat itu bukan dadakan? Karena adalah program itu sudah dilakukan, pernah dijalankan, yaitu saat Pak Anwar dipilih, ditunjuk masyarakat Kabupaten Morowali sebagai bupati. Jadi 9 program itu adalah bagian yang pernah dijalankan dan alhamdulillah sukses. Saat itu beliau menjabat selama 10 tahun. Ya, itu satu. Yang kedua, bahwa 9 program itu tidak ada pihak-pihak lain, apalagi konsultan yang membuat 9 program itu betul-betul pure Pak Anwar bersama Ibu Reni. Sehingga bahwa program yang dibuat selama nanti 5 tahun ke depan artinya sudah paham betul apa yang akan dikerjakan, karena keduanya ini sudah berpengalaman. Apalagi misalkan Pak Anwar dari sisi birokrasi, ya, nggak perlu diragukan karena beliau juga pernah menjadi kepala desa, pernah juga menjadi camat, pernah juga menjadi bupati 2 periode. Belum lagi ditambah secara ilmu politik dan ilmu pemerintahan secara akademisi itu juga sudah mumpuni. Artinya tidak ada yang diragukan dari sisi kualitasnya. Kemudian kita juga melihat Ibu Reni juga demikian, ya, pengalaman di bidang kesehatan. Menurut saya Ibu Reni ini sudah layak kalau diberikan gelar profesor. Karena dari dasar beliau bisa menjadi satu-satunya ibu wanita yang berprestasi di bidang kesehatan. Ya, ini yang yang kita harus apresiasi beliaunya. Karena Karena beliau juga pernah dari kepala puskesmas, kalau nggak pertama di Duyu, ya, kemudian di daerah Sigi, kemudian juga pernah menjabat direktur Rumah Sakit Anutapura, pernah juga mendapat tugas Rumah Sakit Undata, terus terakhir beliau di karier asennya sebagai kepala dinas di Provinsi Sulawesi Tengah Kesehatan. Secara politik beliau bisa menduduki wakil wali kota. Dan kalau mau melihat kedua-duanya ini, celah yang kita bisa lihat secara langsung atau tidak langsung, sepertinya cari kesalahannya tidak ada. Menurut saya, kalau ada berarti sudah persoalan hukum dan pernah terlibat dengan masalah hukum. Tapi alhamdulillah kedua kandidat ini kalau boleh saya bilang layak memimpin Sulawesi Tengah. Pertama, saya ingin menyampaikan yaitu terkait dengan berani cerdas. Kenapa berani cerdas di urutan nomor 1? Ya, pertama, apapun, ya, sumber daya alam yang melimpah di Sulawesi Tengah ini tanpa dipegang, tanpa dikelola oleh manusia yang berkualitas sumber daya manusianya, maka ya akibatnya yang mengelola, yang menangani adalah bukan putra-putri kita, karena ketidakmampuan di dalam pengelolaan memberdayakan yang terkait dengan sumber daya alam yang sudah kita tahu luar biasa Sulawesi Tengah ini. Olehnya itu Pak Dr. Anwar bersama Ibu Reni ada dua opsi di sini. Opsi pertama adalah terkait dengan berani cerdas yang sifatnya
non formal, atau kita boleh bilang sekarang adalah bagaimana menyiapkan skill untuk kedepannya anak-anak kita bisa masuk di dalam lingkaran yang sudah disiapkan, yaitu di lapangan pekerjaan. Yang kedua yaitu ya secara non formal, pendidikan formal. Saya akan kupas dulu yang terkait dengan pendidikan yang non formal dulu. Pendidikan non formal ini artinya bahwa kalau putra-putrinya Bapak Ibu yang saat ini tamat SMA kemudian tidak mau melanjutkan kuliah, ya, atau katakanlah mungkin belum ada biaya, ya, atau mungkin maunya mandiri, atau mungkin juga ingin bekerja yang tidak terlalu seperti di ASN, misalkan di perusahaan maunya yang banyak uangnya. Nah, maka Pak Dr. Anwar bersama Ibu Reni menyiapkan hal itu, skill itu akan dibangun namanya Lembaga Latihan Kerja Standar Internasional. Kenapa standar internasional Bapak Ibu? Karena bahwa perusahaan yang sekarang ini loh, yang ada di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya yang ada di wilayah Morowali, wilayah Luwu, wilayah Parigi Motong, itu adalah memang perusahaan yang memang punya saham yang terbesar, yaitu dari pihak luar negeri. Tetapi bukan berarti bahwa negara atau pemerintah Sulawesi Tengah tidak ikut cawe-cawe, itu salah. Nah, artinya melihat dengan kondisi perusahaan yang ada di sana, tentu tidak semudah seperti balik telapak tangan merekrut karyawan-karyawannya. Apalagi memang karyawan misalkan yang belum ada pengalamannya. Olehnya itu tadi saya sampaikan bahwa ada pelatihan yang standar internasional itu berkolaborasi antara pemerintah Sulawesi Tengah dengan pihak perusahaan. Seketika anak-anak kita bahwa nantinya dilatih, dididik selama kurang lebih 1-2 tahun, maka dikeluarkan sertifikat bahwa anak yang dididik sudah layak untuk diterima di perusahaan. Di sini adalah pemerintah Sulawesi Tengah hadir untuk bisa memfasilitasi dan menjamin bahwa apa yang tadi anak-anak yang sudah dikatakan lulus dan dapat sertifikat, menjamin untuk dipekerjakan di perusahaan yang sudah operasional di wilayah Sulawesi Tengah, yaitu Morowali. Nah, pertanyaannya, kenapa sekarang 75% yang sudah ada dipekerjakan di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya wilayah timur? Karena 75% itu adalah orang-orang yang didatangkan dari Cina, didatangkan dari Jawa, didatangkan dari Sulawesi, hampir seluruh Nusantara, karena mereka sudah terlatih sebelum dia diterima di perusahaan itu dan sesuai standarnya yang diinginkan oleh perusahaan. Makanya kalau sekarang saya contohkan 75% itu adalah tenaga kerja yang dari luar Sulawesi Tengah, 25% adalah putra-putri yang dari Sulawesi Tengah, tapi hanya pegawai dasar, ya, pegawai dasar. Nah, olehnya itu seketika bahwa didirikannya pelatihan kerja yang standar internasional tadi, maka dibaliklah nanti ke depan, dikeluarkanlah aturan, dikeluarkanlah pergub untuk bisa mengatasi bagaimana anak-anak yang sudah dilatih tadi dipekerjakan, 75% masuk di perusahaan, yang 25% adalah tinggal sisanya dari pihak yang di luar Sulawesi Tengah. Itu kira-kira, dan itulah pastinya yang akan dilakukan oleh Bapak Gubernur yang akan datang. Ya, jadi sekarang ini ya mohon maaf kalau tenaga kita masih tenaga yang tenaga dasar. Kalau boleh belum bisa tenaga yang sifatnya yang terteknis, yang sesuai standar yang ada di sana. Jadi intinya bahwa beliau berdua berkomitmen menjamin kepastian bagi putra-putri yang sudah dinyatakan lulus, dilatih selama 1-2 tahun, maka ruang untuk dipekerjakan sudah dipastikan seperti itu. Itu yang kita bicara yang non formal tadi. Kemudian yang formal, Bapak Ibu, mungkin sekarang Bapak Ibu punya anak yang masih SMA, hampir ada yang kelas 1 atau mungkin ada yang kelas 2. Ya, saya berangkat dulu yang dari pendidikan formal yang tingkat SLTA. Kenapa tingkat SLTA? Karena ranah
wewenang dari Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu menangani pendidikan menengah atas. Menengah pertama SD SMP itu adalah ranah dari Pak Bupati dan Wali Kota. Jadi kalau ada putra-putrinya Bapak Ibu yang sekarang katakan kelas 1, insya Allah setelah beliau nanti dipercaya, maka beliau membebaskan seluruh biaya yang terkait dengan berjalannya proses belajar dan mengajar. Itu satu. Yang kedua, akan mendidik, akan mengembangkan sumber daya guru yang mungkin masih banyak yang belum S2, maka beliau juga berkomitmen supaya guru, baik itu guru SD sampai guru SMA, ini bisa betul-betul menjadi instruktur, menjadi guru yang betul-betul yang bermutu dan berbobot. Ini konsep yang beliau buat. Kemudian yang ketiga, bahwa untuk selain dibebaskan biaya tadi, maka beliau juga memberikan namanya seragam sekolah. Ya, seragam sekolah ditanggung oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak SMA, alhamdulillah seketika Pak Gubernur Pak Anwar dipilih, maka sudah mengurangi beban, ya, bebannya harus untuk membayar beli seragam, harus membayar iuran tiap bulan, maka itu sudah dihapus, dihilangkan. Ya, ini apa yang dibangun pertama dengan namanya Berani Cerdas. Kemudian saya bicara di tataran yang bagaimana yang tamat SMA mau melanjutkan kuliahnya di S1. Nah, bagaimana yang sekarang saat ini berjalan putra-putrinya S2 mau S3. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi intinya bahwa Pak Anwar, ya, dalam pertemuan dimanapun, ya, selama belusukan di wilayah Sulawesi Tengah sudah menyampaikan dan bermimpi mudah-mudahan impiannya beliau bisa tercapai, satu rumah setidaknya satu sarjana. Apakah sarjana S1 atau S2, syukur-syukur bisa S3. Ini impiannya beliau. Nah, bagaimana dengan Berani Cerdas tadi? Maka pemerintah daerah Sulawesi Tengah untuk membebaskan SPP bagi anak kita, putra-putri kita yang mau melanjutkan pendidikan dari SMA ke S1. Ya, saya garis bawahi, memberikan beasiswa pendidikan. Jadi intinya yang dibayar itu SPP-nya. Ya, kalau biaya hidup, misalkan ada biaya tempat tinggal, kos, yaitu ditanggung oleh mahasiswa. Tapi untuk SPP semester 1, kalau yang S1 semester 1 sampai semester 8 tanggungan penuh oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini kebijakan Pak Anwar. Jadi bagaimana? Misalkan ada pertanyaan, bagaimana kalau misalkan 8 semester tidak selesai? Nah, kan banyak ya, kan nggak semuanya S1 ini tepat waktu. Ada yang sampai 9, ada juga yang sampai 10 semester. Saya tegaskan, yang dibiayai sesuai prosedur akademik, yaitu semester 1 sampai semester 8. Ya, yang masuk S1. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana yang sekarang anak saya, ya, sekarang sudah semester 3. Misalkan ini contoh. Apakah bisa? Bisa. Jadi yang ditanggung nanti masuk di semester 4 sampai semester 8. Kalau anaknya semester 5, berarti yang ditanggung semester 5 sampai semester 8. Paham ya Bu ya? Nah, sebenarnya. Terus ada pengecualian Bapak Ibu. Pengecualiannya begini. Biasanya kan biaya pendidikan itu ada 3 tadi ya. Pertama SPP, kemudian biaya kos, kemudian biaya hidup. Kan gitu ya kira-kira ya. Beliau menyampaikan, seketika ada putra-putri kita yang pintar, tapi orang tuanya sama sekali tidak punya duit, tidak mampu, anggaplah seperti itu. Maka beliau memberikan beasiswa bukan hanya cuma SPP, termasuk biaya hidup, termasuk tempat tinggal selama belajar. SPP ditanggung oleh pemerintah provinsi. Pengecualian ya, jangan nanti Bapak Ibu mampu kemudian minta surat keterangan tidak mampu atau tidak layak untuk melanjutkan, nah dosa nanti ya. Jadi intinya memberikan ruang seluas-luasnya untuk
anak didik kita, anak-anak kita, regenerasi kita yang pintar sekali, tapi sayang karena faktor keuangan sehingga tidak bisa melanjutkan. Ini pengalaman saya belusukan kemarin di Jalan Juanda, Pak. Ibu, ada salah satu ibu dan anaknya menyampaikan saat menjelaskan begini, kemudian dia bertanya, Pak, saya tinggal 1 semester sudah mau di DO. Saya tanya, kuliah di mana? Di Politekes yang di Mamboro. Politekes. Sudah ada surat peringatan hanya karena belum membayar semester terakhir. Ya, sudah KKN. Akhirnya apa? Dalam pertemuan ini langsung saya hubungi Bu Reni. Saya hubungi langsung diangkat, kemudian saya ceritakan, akhirnya komunikasi disaksikan pada saat itu ya seperti ini. Akhirnya Bu Reni menyampaikan tuntas sampai selesai, nanti lanjut ke S1. Ini adalah pemimpin yang peka dengan kesusahan orang yang paling di bawah. Nah, seperti ini belusukan ini akhirnya diketemukan hal yang memang harus seperti itu. Ya, seandainya nggak belusukan begini, Bapak Ibu, mungkin kasihan itu anak, ya, mungkin nggak tahu, ternyata masih ada anak yang pinter, ternyata hanya gara-gara nggak bisa bayar SPP akan kehilangan masa depannya. Jadi Ibu Reni menyampaikan bahwa selesai nanti dari Politekesnya langsung bisa melanjutkan ke selanjutnya dan dibiayai oleh pemerintah Sulawesi Tengah. Nah, ini yang kita harapkan juga dan bisa menilai dan sebagai tolak ukur nantinya Bapak Ibu menentukan sikap di dalam menentukan calon pemimpin yang akan datang. Ya, bagaimana yang S2? Lanjut, tadi S1 anggap sudah cukup ya. S2-nya adalah itu jenjang S2 Bapak Ibu secara akademik, aturan yang bakunya menyelesaikan 4 semester. Yang 4 semester itu ya 2 tahun. Tapi ada juga mahasiswa S2 sampai yaitu 7 semester. Ada juga yang sampai 6 semester tapi nggak selesai. Nah, berarti artinya sama dengan S1 tadi, yang dibiayai yaitu yang semester 1 sampai semester 4. Nah, ini yang harus dipahami. Nah, sekarang masuk kembali. Jadi mahasiswa S2 tinggal 1 semester, apa bisa diajukan? Sepanjang ketentuan, sepanjang ada persyaratan yang dipenuhi, ya boleh saja. Kenapa tidak? Maksudnya begini, persyaratan nanti sederhana Pak Ibu, tidak berbelit-belit, tidak begitu menyusahkan. Pertama, mahasiswa memiliki kartu mahasiswa, ya, intinya kartu mahasiswa. Yang kedua, mahasiswa ada surat keterangan sebagai mahasiswa aktif yang kita keluarkan oleh pihak kampus, tanda tangani oleh pihak rektor. Yang ketiga ada KTP, yang keempat ada kartu keluarga. Kenapa ada KTP dan kartu keluarga? Jangan sampai seperti ponakan saya yang dari Jawa, saya bawa ke Palu, ya, tak masukkan di beasiswa itu. Nah, ini yang nggak boleh. Ya, jadi yang punya KTP betul-betul yang dibiayai pemerintah Sulawesi Tengah ke depan, betul-betul putra putri asli Sulawesi Tengah. Dari kabupaten manapun nggak jadi persoalan, dari suku apapun nggak jadi persoalan. Intinya dia betul-betul benar sebagai mahasiswa yang masih aktif, sehingga itulah nanti yang diberikan ruang, diberikan kesempatan menyelesaikan studinya. Nah, yang S2 sama tadi, ya. Ada pertanyaan bagaimana terkait dengan biaya ujian, misalkan ya, ada kan kalau S1 kan namanya ada ujian skripsi, ada proposal, ada biaya ya, itu adalah tanggungan dari mahasiswa, ya. Pemerintah hanya membantu SPP-nya saja. Kalau SPP semester S1 kalau di sini mungkin masih di bawah 3 juta Pak ya, kalau di sini. Tapi kalau di kampus saya di Malang rata-rata sudah di atas 4 juta SPP-nya per semester. Bahkan ada yang 7 sampai 6 juta. Nah, kemudian yang S2, ya S2 sekarang rata-rata, saya ngajar di beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta, itu rata-rata S2 sudah hampir 9 juta per semester. Nah, kalau S3 di kampus saya di UGM, kebetulan saya di prodi S3 filsafat, itu 28 juta SPP-nya. Nah, kalau Bapak Ibu putra putrinya masuk di situ nggak masalah, mau 28 mau yang penting kan ada yang membiayai, yaitu siapa? Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Artinya semua tadi itu adalah salah satu
tonggak pertama, fondasi yang kuat. Seketika SDM-nya kuat, maka semuanya bisa teratasi. Apakah itu ikut dalam membangun secara langsung atau pengembangan untuk kepentingan Sulawesi Tengah menjadi nabasu besar. Ya, tanpa SDM, mohon maaf ya, tadi saya contohkan, akhirnya jadi penonton semua putra putri kita saat ini. Mudah-mudahan 1 tahun ke depan sudah tidak ada lagi perbedaan tadi yang 25 sampai dan 25 tadi. Ini terkait dengan berani cerdas. Kedua, kenapa kedua? Beliau menampilkan kedua adalah berani sehat. Sehat ini memang segalanya. Sehat ini luar biasa. Dan banyak fenomena yang terjadi di rumah sakit, tetangga kita, saudara kita, bahkan yang sudah kedugaan, yang sudah meninggal di rumah sakit, bawa pulang jenazah ke rumah, kena biaya sendiri, ya kan, tidak punya BPJS-nya ada, tapi sudah mati sehari 2 hari, tidak bisa digunakan, ditolak. Ini yang menjadi berani yang kedua, yaitu berani sehat, karena ini adalah konsep yang sesungguhnya yang sudah dipahami betul secara teknis, baik secara teoritis oleh Ibu Reni, yang tahu betul di lapangan seperti apa, yang tahu betul pasien-pasiennya itu seperti apa. Karena nggak semua pasiennya nggak punya duit, ya juga banyak, yang punya duit juga banyak. Tetapi beliau komitmen bahwa akan mengeluarkan nantinya ada namanya KTP Sakti, Pak, Ibu. KTP Sakti itu adalah sebagai pengganti BPJS. Seketika beliau dilantik, ya, maka setelah dilantik konsolidasi melakukan kerjasama pihak pemerintah Sulawesi Tengah dengan pihak rumah sakit yang ada di seluruh Sulawesi Tengah, bahkan juga yang ada di luar Sulawesi Tengah. Apakah di Makassar, apakah di Jakarta, apakah yang ada di Surabaya, bahkan di luar negeri sekalipun. Artinya ingin masyarakat kita betul-betul dilayani dengan sehat, dengan baik, tanpa dibebani lagi. Yang sakit kok tambah dibebani, tambah nggak sembuh, ya. Kan itu prinsipnya beliau. Nah, kemudian beliau berkomitmen. Kalau saat ini mungkin tidak ada, ya, di Sulawesi Tengah belum bisa temukan bahwa satu puskesmas ini ada dokter spesialis yang definitif, yang tetap. Belum ada. Yang ada paling hanya dokter umum. Ya, benar ya. Olehnya itu beliau nantinya sebelum mendapatkan putra putri kita yang sekarang melanjutkan kedokteran, atau kalau sekarang sudah melanjutkan, nanti akan kita data yang sudah berapa orang melanjutkan spesialis, yang masih dalam proses kedokterannya itu kira-kira berapa orang. Artinya sebelum membiayai kepada adik-adik kita nanti yang melanjutkan spesialis, pemerintah Sulawesi Tengah memastikan akan mengontrak dokter spesialis supaya layanan pada masyarakat di rumah sakit, di puskesmas betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Ya, ini komitmen dari Pak Anwar bersama Ibu Reni. Yang kedua, beliau ingin akan membangun, ya, rumah sakit standar internasional. Di mana? Di Indata lama, Jalan Yos Sudarso. Kenapa dibangun standar internasional? Karena kita tahu banyak masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah, yang di luar Sulawesi Tengah berobat ke Singapura, berobat ke Korea. Artinya apa? Apa sih yang membedakan? Yang membedakan sebenarnya tenaga medisnya dan peralatannya. Olehnya itu beliau betul-betul akan meningkatkan sumber daya yang terkait dengan dokter spesialis, yang terkait dengan alat-alat yang sama yang ada di luar negeri, sehingga masyarakat kita, walaupun Bapak Ibu ini standarnya ekonomi lemah sekalipun, seketika ada rumah sakit internasional itu bisa masuk, tidak ada sekat, tidak ada batasan, oh ini harus ini, tidak ada. Itulah komitmennya beliau di dalam menangani masyarakat yang butuh perawatan kesehatan. Jadi kalau nantinya misalkan sudah dilantik, ya udah pakai KTP. Tapi ada dua yang tidak bisa dibiayai oleh pemerintah Sulawesi Tengah. Pertama, ASN. Ya, ASN itu pegawai negeri sipil, Pak. Ya, karena sudah dapat dipotong kan, sudah dapat asuransi dari gajinya dipotong. Kedua, pegawai perusahaan.
apakah perusahaan itu BUMN atau perusahaan itu swasta, sepanjang dia masih mengantongi asuransi dari tempat bekerja, maka tidak menjadi tanggungan pemerintah daerah. Yang ditanggung adalah yang memang tidak memiliki jaminan dari instansi yang ada. Ya, boleh dipahami ya. Pertanyaan, bagaimana kalau anak-anak? Nah, ini KTP kan? Yang KTP ini kan orang dewasa, bisa digunakan namanya kartu keluarga. Ya, kartu keluarga kan ada namanya anak di situ, tergantung dan sah dan resmi, sehingga itu bisa digunakan untuk kepentingan berobat seketika. Putra putri anak-anak kita lagi kita demam, lagi sakit, ya bisa digunakan kartu keluarga. Karena apa? Karena memang nggak ada KTP. Ya kan itu udah pasti nggak mungkin anaknya orang lain juga masukkan di situ. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ada beliau, ini sayangnya nggak ada kaum milenial ya. Ada namanya Berani Sejahtera. Berani Sejahtera ini konsepnya beliau adalah kalau saat ini ya dimanapun ya, sebenarnya bukan cuma di Palu, di Jawa pun juga demikian, anak-anak remaja ini enggan untuk mau terlibat langsung membantu orang tuanya mandiri, kerja mandiri di pertanian, di sawah katakan seperti itu, karena faktor gengsi itu masih dominan. Ya, kenapa? Karena biasanya punya image bahwa di pertanian itu pekerjaan yang ke belakang. Kira-kira begitu kalau pemikirannya anak muda. Tetapi beliau berdua memikirkan bagaimana supaya anak-anak milenial ini bisa tertarik, bisa mau melakukan kegiatan, maka pemerintah provinsi akan memberikan semacam peralatan yang canggih, yang modern, ya, untuk anak-anak supaya bisa melakukan kegiatannya, bisa berkebun, bisa juga di sawah, kira-kira seperti itu. Dan juga akan membimbing, terutama dibimbing dulu SDM-nya, jangan sampai nanti diberikan alat, ya, nggak bisa memfungsikan. Kemudian ada tim pembinaan di dalam setiap namanya pertanian, pasti ada namanya pembimbing atau penyuluh di sana, ya, pasti itu ada. Kemudian juga bagaimana mengatasi persoalan anak-anak yang sekarang nanti ada petugas sendiri yang akan mendata, yang artinya yang anak yang pernah bermasalah, ya kan banyak ini ya, maaf ya, anak yang bermasalah karena mungkin minder, karena pernah berurusan dengan hukum misalkan, maka nanti ada tim yang akan bagaimana akan mendidik anak ini menjadi anak yang produktif, yang memulihkan kembali mentalnya supaya percaya diri. Karena ini nggak sedikit Pak, Bapak Ibu, saya juga menemukan banyak hal-hal seperti itu. Karena dia merasa pernah bersalah, merasa berurusan hukum, sehingga minder jiwanya. Maka inilah nanti yang akan menangani, ada tim yang sendiri yang terkait dengan persoalan itu, mungkin melalui dinas sosial nantinya. Dia akan menginstruksikan itu supaya anak-anak ini tidak salah arah, salah langkah lagi, betul-betul di bawah pengawasan yang benar. Kemudian Bapak Ibu, ada namanya Berani tadi sudah berkah ya, Berani Berkah dulu. Yang berkah ini artinya kalau selama ini Pak namanya petugas di rumah ibadah, apakah itu masjid, kelenteng, gereja, pura, belum ada sentuhan yang real, yang fakta memberikan kompensasi kepada petugas yang ada di masjid atau gereja, sehingga ya mohon maaf mungkin kalau boleh dibilang semacam pahlawan tambah tanda jasa ya, tapi bekerja memang secara ikhlas, bekerja karena untuk mencari amal. Olehnya itu beliau juga akan memberikan kompensasi kepada petugas yang ada di rumah ibadah, apakah itu Pak Imam, apakah itu pegawai saranya, apakah itu pembersih masjid. Beliau sudah mengondisikan untuk memberikan kompensasi, tetapi kompensasinya tidak sama antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Maksudnya kabupaten satu dengan kabupaten lain. Kenapa tidak sama? Karena standarnya menggunakan standar UMR, ya, upah minimum regional. Kalau di Palu katakanlah UMR-nya di sini 2 juta, kalau di Morowali 4 juta, berarti yang menerima kompensasi petugas yang ada di rumah ibadah sana tentu lebih besar, karena pendapatannya kan besar di sana.
Ya kan, begitu pula sebaliknya, mesti di Sigi belum sampai 2 juta, ya tentu tidak sama dengan yang ada di Palu. Itu yang membedakan. Ini yang membedakan. Artinya apa? Yang jelas beliau ingin memperhatikan para relawan yang betul-betul yang ikhlas, supaya juga bisa ada kesempatan bisa mendapatkan tambahan pendapatan untuk digunakan keluarganya. Itu yang paling beliau selalu sampaikan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, ada namanya berani berdering. Ya, berani berdering itu maksudnya bicara terkait dengan teknologi digitalisasi atau komputer atau teknologi lain. Nah, ini artinya bahwa banyak yang daerah-daerah khususnya adalah yang saat ini ya, mohon maaf, sekolah mau SD saja, SMP sudah menggunakan sistem online, ya, menggunakan jaringan, ya, menggunakan fasilitas yang kadang-kadang pas ujian jaringannya mati, ya. Karena apa? Karena mungkin gangguan hal-hal yang terkait dengan listriknya, atau mungkin karena memang jaringannya tidak terjangkau jauh. Oleh itu beliau berkomitmen untuk mengatasi hal-hal yang seperti terkait dengan masalah teknologi, yaitu katakanlah akan melakukan survei, mungkin katakan kalau di Palu, di wilayah ini jaringannya hilang, mati hidup, mungkin nanti akan ditambah dengan kerjasama dengan pihak yang terkait. Pemda bekerjasama dengan Telkomsel atau Indosat atau mungkin dengan Telkom sekalipun, sehingga apapun yang jadi kebutuhan untuk kepentingan anak-anak dan semuanya masyarakat bisa terpenuhi. Ya, memang apakah bisa? Bisa. Kenapa tidak? Sumber daya alam kita melimpah. Ya, apalagi dengan sistem hilirisasi, hasil yang dikeruk untuk kepentingan di sana di luar itu kan sudah diolah di Sulawesi Tengah. Nilainya nggak sedikit triliun, Pak. Kalau untuk membiayai sekolah, memberikan seragam sekolah, yang kuliah sekalipun itu masih jauh sekali. Kalau memang maksimal dianggarkan 20% untuk kepentingan berani cerdas tadi, nggak ada apa-apanya. Cuma saat yang berjalan saat ini kan nggak memikirkan, nggak komitmen ditulis 20%, tapi pelaksanaannya paling 8%, bahkan nggak sampai 10%. Sehingga apa? Ya maaf kalau mutu pendidikan untuk peningkatan gurunya, dosennya, sehingga tidak bisa tercapai secara keseluruhan untuk bisa melanjutkan studinya di jenjang yang lebih tinggi. Bapak Ibu, silakan, ya, saya dipesan oleh Pak Anwar bahwa setiap pertemuan tolong saya dikasih oleh-oleh. Ya, oleh-olehnya apa Bapak Ibu? Pertanyaan. Pertanyaan apapun dari Bapak Ibu, yakin akan nyampe kepada beliaunya, karena saya punya dokumen yang mahal. Nanti dokumen ini saya akan bagikan. Nanti saya minta nomor WA-nya salah satu yang ada hadir ini. Hasilnya saya berikan kepada Bapak Ibu. Artinya Bapak, untuk ikut sama-sama mengawasi. Tidak ada pemimpin yang memesan gitu kepada masyarakat untuk mengawasi, mengontrol kebijakan program yang sudah ditanamkan, supaya betul-betul beliau menjalankan amanah rakyat betul-betul sesuai koridor yang benar. Nggak ada Pak, ya. Jadi nggak usah malu, pertanyaan apapun silahkan bertanya. Ya, kami berikan kesempatan, silakan Bapak Ibu. Silakan. Ya, silakan Pak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber dari timnya Pak Anwar dengan Dr. Reni yang saya hormati, hadirin yang berbahagia. Karena ini waktu sangat terbatas, jadi mungkin sudah seluruhnya ada tercover di benaknya narasumber, tapi menurut kami yang namanya programnya ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Yang pertama kaitannya dengan kesejahteraan pegawai syarat. Nah, tentu ini pengalaman dari Cudi dulu dan sebagainya, kaitannya dengan PAD-nya, kaitannya dengan jumlah
tentu ini perlu diberikan secara adil. Karena kemarin itu dia janji masih pecu di wali kota, semua RT dapat, pegawai syarat dapat. Begitu dihitung tidak cukup uang, terpaksa bergiliran. Bergiliran ini muncul masalah teknis. Jadi jumlah pegawai syarat itu kan tiap masjid kan tidak sama. Jadi ada yang 10, ada yang 15, ada yang sekian. Tapi ternyata dikasih cuma Pak Imam dengan wakil-wakilnya, sebagian tidak. Ini juga Pak Imam juga muncul masalah, kadang-kadang tidak teratur. Oh, ini Pak Imam punya, padahal bagaimana cara membaginya. Jadi itu yang muncul. Yang kedua, masalah tata ruang. Tadi belum disinggung, dan kita kepingin maju di kota. Jadi dulu waktu masih seminar di Makassar, Gubernur almarhum Amiruddin, bukan Amiruddin, dia di Makassar, Amiruddin, sudah meninggal. Jadi dia kasih tahu itu di kota, kalau kita coba berpikir pengembangan 30 tahun, 20 tahun ketinggalan. Itu setahun, itu kasus pemindahan rumah sakit. Jadi kaitannya dengan sini, saya pernah bicara sama Cudi, masih di wali kota sama kawan ini. Tolong diaturkan tata ruang semacam perda, karena kita punya pantai ini indah, tapi belum kasus tsunami. Jadi tata ruangnya itu diatur. Di mana tempat alun-alun, di mana tempat acara, di mana tempat souvenir. Ini kalau tidak diatur kan semeraut. Jadi oleh karena itu mungkin titipan kepada kita punya calon ini, Ibu Reni, dipikirkan. Jadi karena hari ini kita belum dengar apa program tata ruang ini, ini kan perlu. Jadi semacam ada tempat festival Palu, ada tempat jualan, ada tempat teater-teater, semua diatur tata ruangnya, sehingga tata ruang ini dibuatkan market. Jangan sampai tumpang tindih. Akhirnya kasus dulu di Palu, mau bangun ini instansi lain ego pribadi, dia bangun juga, tidak teratur. Jadi saya bilang ini mesti diatur. Jadi oleh karena itu kaitannya dengan yang mendapat beasiswa ini juga kalau di atas kertas bagus sudah, tapi problemnya antara PAD, jumlah yang berminat, ini perlu keseimbangan. Jadi ini masukan-masukan akan datang insya Allah. Jadi saya belum dengar seluruhnya, belum juga baca. Jadi sekedar ini saja apa yang muncul di benak itu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa menyimak dari Pak Imam ada 3 hal yang titik beratkan yang digarisbawahi dalam saran dan usulan. Pertama, bicara masalah tata ruang. Palu ini ada 2 predikat, ada namanya Kota Palu, ada namanya provinsi, ya. Jadi intinya sebenarnya saat ini kalau saya melihat, kalau boleh saya menilai, kalau boleh saya jujur, Kota Palu sekarang ini luar biasa, sudah nampak urusnya, sudah nampak bedaknya. Mohon maaf, kalau dulu masih pakai bedak beras, tapi sekarang kalau masuk di Kota Palu, ya termasuk teman saya yang baru datang dari Jawa, dulu ke sini seperti apa, sekarang sudah memuji, luar biasa Palu. Ya, walaupun mungkin ada beberapa yang ketimpangan, ada yang mungkin suka dan tidak suka, itu dinamis. Ya, memang kalau untuk merubah yang baik itu biasanya tantangannya luar biasa. Saya setuju dengan Pak Imam terkait dengan
tata ruang ke depan, ya ke depan. Tetapi juga kita juga harus bisa memahami ranah yang milik provinsi yang mau dikembangkan seperti apa, tentu nanti akan dikaji yang dianalisa. Saya tinggal di Batu, Kota Batu. Di kampung saya tidak punya laut, tidak punya hutan. Yang ada hanya diandalkan jasa wisata. Tapi PAD-nya mengalahkan semua hampir 43 kabupaten yang ada di Jawa Timur. Intinya, saya setuju dengan beliau bahwa tinggal bagaimana Sulawesi Tengah ini dikenal secara luas, bukan hanya untuk skop lokal, tapi bisa internasional. Apa bedanya dengan Bali? Ya, Bali kan hanya karena sudah lama, brandnya sudah bertahun-tahun, dan fasilitasnya pemerintah di sana juga concern di wisata. Sama dengan di Batu, Kota Batu. Pemerintahnya betul-betul concern, akhirnya dari hasil wisata bisa memberikan kontribusi besar, yaitu pada ibu-ibu yang masuk bergabung di UMKM. Produk yang di luar dari Kota Batu dilarang. Jadi betul-betul hasil tangan, hasil petani yang di Batu itu yang dikedepankan. Nah, ini mudah-mudahan saya akan berikan masukan kepada beliaunya. Mungkin juga akan bisa studi banding ke Batu supaya ada pikiran-pikiran, apalagi Sulawesi Tengah ini Pak Ibu luar biasa, ya indah semua, cuma belum tersentuh. Ya, bagaimana cara menyentuhnya? Tentu harus membutuhkan satu koordinasi, komunikasi, dan berinteraksi, belajar di tempat-tempat yang sudah dibilang wisata internasional. Nggak ada salahnya, Pak Wali Kota saat ini kan banyak berguru di Jawa sehingga tampilannya seperti itu. Apa salah? Tidak, karena ingin memberikan terbaik, menyuguhkan tamu-tamu yang datang di Palu itu punya kenangan. Paling tidak begini, selfie, ya di dekatnya selfie 2 itu ada burung apa itu, garuda ya sekarang. Nah, saya saja bisa selfie walaupun belum jadi, masih kakinya belum bersatu sayapnya, tapi apa kesannya luar biasa. Nah, ini harus kita akui ya hal-hal yang seperti itu. Kedua, pertanyaan terkait dengan tidak meratanya dalam memberikan kompensasi terhadap petugas rumah ibadah. Memang ada hal-hal seperti itu, Pak. Tidak sama Pak Imam dengan bersih, misalkan membersih kebersihan, ya tentu berbeda. Intinya itu teknis. Ya teknis nanti akan dibahas oleh pihak yang terkait, mungkin melalui dinas sosial nanti yang akan turun mengecek bagaimana anunya, aturannya seperti apa, sehingga tidak ada kecemburuan. Tetapi saya yakin seketika saya misalkan jadi cleaning service dengan honornya beda dengan Pak Imam, pasti saya paham, tentu saya nggak protes. Yang protes kalau cleaning service-nya tinggi, Pak Imamnya rendah. Nah, ini juga jadi problem, ya tentu ini nanti akan menjadi bahasan secara tidak langsung nantinya setelah beliau dipercaya dilantik, tentu akan dipanggil yang berkompeten yang terkait dengan usulan-usulan termasuk juga pembenahan. Artinya konsolidasi secara total supaya Sulawesi Tengah bisa menjadi besar, maju, kira-kira itu. Yang ketiga terkait dengan masalah Pak, pendidikan. Ya, pendidikan. Jadi pendidikan ini Bapak Ibu tadi sudah saya jelaskan, memang ya kalau mau maju memang SDM-nya dulu yang harus dibenahi. Ya, kalau SDM-nya nggak dibenahi, apakah itu tenaga dasar atau menengah atau tingkat leader, ya tentu juga akan berpengaruh besar. Ya tadi saya contohkan di Morowali, karena ketidaksiapan skill dasar di dalam perusahaan yang standar perusahaan, akhirnya kita nggak bisa dites, nggak ada yang lulus. Pernah dilakukan tes itu Pak, ribuan Pak yang daftar ribuan, tapi akhirnya pulang. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kualifikasi skill yang diinginkan. Siapa yang salah? Ya tentu kita nggak boleh menyalahkan, tapi bagaimana bisa membenahi dan cari solusi yang terbaik. Tidak ada lain, yaitu memberikan pembinaan, pembekalan melalui teknis lapangan, pembukaan lapangan kerja. Sesuaikan dengan perusahaan yang sudah ada. Jangan menyimpang dari yang perusahaan yang tidak ada, sama aja nantinya.
Olehnya itu, supaya semua berjalan dengan baik, tentu pemerintah, pihak perusahaan, masyarakat ini harus satu kesatuan. Ya, harus sama-sama yang jelasnya bagaimana bisa sejahtera masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah. Saya rasa itu barangkali Pak Imam. Ya, oke, yang lainnya barangkali silakan. Ibu, silakan Ibu, nggak usah malu Bu, nggak usah takut. Saya manusia biasa kok Bu ya. Ya. Oh boleh, ya. Terima kasih, mohon maaf. Jadi yang pertama kaitan dengan galian C. Ini gubernur ini dengan waktunya harus menjadi perhatian. Kemarin ketemu LSM, DPRD kota, tumpang tindih, sudah jalan anunya tiada izinnya. Jadi cuma bicara ilmiah semua anunya, tapi pelanggaran di mana-mana, apalagi Prabowo yang tegas. Jadi ke depan itu nanti kasihan ini di Jalan Donggala ke sini, di sini kemiringan 70 derajat itu sudah di anu semua. Jadi itu soal lingkungan itu penting. Yang kedua, UMKM ini kalau ada tertentu mau studi banding, kemarin Cudi kirim ke ke bagian apa? Masamba. Jadi ini saya membaca satu artikel Dewi Motif di Jakarta. Jadi dia bergerak sendiri pribadi. Jadi skill orang yang tata boga, orang yang hias, ibu-ibu pengantin, utama ibu-ibu, dia kasih sekolah. Dia kasih sekolah tapi tidak dilepas. Kembang itu dilepas, terjadi. Dia bimbing. Jadi setelah itu ditambah ilmunya, bagaimana caranya pinjam uang, bagaimana tata ruang, bagaimana mengolahnya. Kemudian magang dulu. Setelah magang berhasil, baru dia lepas. Ini di Palu belum ada. Cuma dibikin studi banding tidak ada. DPRD bikin studi banding, kita orang ke Balikpapan, ke Jogja, pulang tiada apa-apanya. Ini kan sama dengan bohong. Jadi ke depan ini pemerintah provinsi mesti perhatikan betul. Jadi semua sampai tuntas. Kemarin bantuan-bantuan sosial jutaan miliar ke kampung-kampung, habis itu habis, tidak ada hasilnya. Jadi ini menjadi monitoring dari pemerintah daerah, terutama yang terpilih dan terinsyaallah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Imam. Pertanyaan Bapak ini pernah saya dapatkan pertanyaan hampir mirip sama. Kebetulan yang bertanya adalah masyarakat yang ada di lingkungan Tipo. Kemarin saya dari Silai, kemudian di Tipo, di Duri, ya, Kabunena. Sama pertanyaan Pak. Pemerintah harus punya ketegasan di dalam menata, mengeluarkan izin pelaksanaan galian C. Seketika ruang yang diberikan menyalahi, maka tidak ada kata lain, harus proses hukum. Ini komitmen yang selalu disampaikan oleh beliaunya. Maka setelah nanti beliau dinyatakan dipilih masyarakat, maka akan melihat semuanya itu. Aturan-aturan, bahkan perusahaan yang sudah ada di Morowali itu juga masih luar biasa, tumpang tindih banyak sekali. Apalagi di dekat kita punya tempat di sini, Ibu kalau pagi lewat sore, ya pasti luar biasa, abunya luar biasa. Risikonya juga tinggi kalau musim hujan begini. Ya, tidak menutup kemungkinan rumahnya di bawah itu akan dimakan air dari atas, tidak menutup kemungkinan. Ya, ini menjadi perhatian serius oleh Bapak Gubernur ke depan supaya betul-betul menjalankan tugas ranahnya sesuai dengan porsinya. Kalau memang porsinya beliau tentu akan dilakukan dengan pembinaan. Tapi kalau sudah menyalahi aturan, melanggar hukum, maka dilimpahkan kepada penegak hukum. Tidak pandang bulu. Artinya Pak Presiden sudah jelas dalam sambutannya secara nasional, ya, tidak main-main. Seketika ada oknum-oknum pejabat sekalipun yang main tambang, bahkan sudah menyalahi aturan, disikat oleh beliaunya. Dan terbukti baru 10 hari beliau sudah menyikat para koruptor.
Loh iya, ini namanya pemimpin. Harapan saya Pak Anwar juga begitu. Nggak menutup kemungkinan di Sulawesi Tengah oknum banyak yang seperti itu. Cuma sekarang belum waktunya. Kita mau ngobrol-ngobrol, mau mencari seperti itu. Setelah nanti dinyatakan, diberikan mandat oleh pemerintah, oleh rakyat, ya maka itu suka nggak suka akan dilakukan. Karena beliaunya tidak ada beban. Beliaunya betul-betul amanah. Kalau menurut saya, ya kira-kira seperti itu. Ada lagi Bapak, karena saya jam 9 sudah gitu. Oh ya, UMKM itu nanti begini Pak. Sebenarnya di Palu ini ada UMKM. Teman saya yang jadi ketua UMKM Kota Palu, kemarin waktu kita ada kegiatan di Lalove ya, itu juga kita libatkan. Kita sengaja menggairahkan UMKM dengan cara kegiatan seperti saat ini kampanye atau itu produk-produknya juga akan diperhatikan ya. Nanti akan koordinasi dengan dinas koperasi ya. Cuma saat ini saya belum berani memastikan seperti apa. Yang jelas pasti beliau akan menata semuanya ya, menata UMKM, menata termasuk pertambangan, menata juga masalah sumber daya ASN yang ada di gubernur, karena masih banyak main catur, masih banyak yang tidur di luar. Nah itu nanti juga akan jadi langkah yang akan dibersihkan semuanya itu. Ya jadi mohon maaf Pak kalau masalah UMKM ya, insya Allah beliau akan concern ya. Nanti saya berikan konsep yang ada di kabupaten di Kota Batu di tempat saya ya. Syukur-syukur kalau beliau bisa ke Kota Batu supaya iya. Nah, ini yang menjadi kesalahan besar. Seketika orang diberangkatkan untuk mencari ilmu supaya paham, tahu yang akan dilakukan, ya sama batas sampai di situ. Tidak ada pembinaan, tidak ada pengawasan oleh pihak pemerintah. Yang salah sebenarnya pemerintahnya, bukan para pelaku UMKM-nya. Ya, UMKM ini justru berangkat, ya senang dapat dia satu, tapi bukan itu yang diselesaikan, tapi adalah bagaimana sepulang dari sana diterapkan sesuai kondisi yang ada di daerah kita. Misalkan contoh di Palu ada namanya bawang goreng, contoh ini Pak. Saya kalau pulang ke Jawa Pak, bahkan nggak ada oleh-oleh lain kecuali bawang goreng. Kenapa? Bawang goreng Sulawesi Tengah ini jadi andalan nomor 1 di Jawa. Semua profesor yang di Brawijaya, profesor yang ada sama-sama saya di Malang, kalau saya pulang hanya titipnya bawang goreng. Padahal di sana juga ada bawang goreng Pak, Ibu, walaupun bukan dari Malang, tapi rasanya beda. Nah inilah barangkali pemerintah nanti akan membuka yang seluas-luasnya, termasuk peningkatan penanaman bawang goreng. Apalagi beliau Pak Presiden sudah menginstruksikan swadaya pangan ditingkatkan, melibatkan TNI Polri untuk bisa andil di dalam pembinaan untuk peningkatan pertapangan ya, pangan. Ini sudah betul dilakukan oleh beliau, betul ya. Kalau masyarakatnya kenyang, masyarakatnya sudah bisa sejahtera, kan nggak ada lagi huru-hara, tidak ada demo-demo lagi, ya kan? Itu yang diharapkan. Begitu juga pemikiran Pak Anwar juga demikian. Ya, mudah-mudahan kita semuanya berdoa dan punya komitmen. Apapun yang saya sampaikan di sini, seketika Bapak Ibu tidak punya keyakinan untuk menentukan sikap memilih 02, maka ya habis, tidak ada gunanya. Ya, jangan sampai nanti tanggal 27, ya mohon maaf Bapak Ibu, ya ada serangan Mas Fajar, misalkan Bapak Ibu terima gula kopi bahkan uang 200, tapi Bapak Ibu rugi 5 tahun, anak sakit, ibu sakit, bapak sakit, tidak bisa berobat. Siapa yang hanya gara-gara menerima itu. Bapak Ibu silakan terima, tetapi jangan pilih orangnya, benar nggak? Iya, kalau diterima dikasih, diterima. Kalau diperintahkan nanti pilih ini, ya bilang aja insya Allah. Artinya kalau ibu nggak pilih nggak usah, ya kan insya Allah. Nggak ada ikatan, nggak ada tuntutan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi silakan kalau ada yang membagikan, karena memang sudah sekarang main ke situ. Ingat Bapak Ibu sekalian, seketika orang yang beruang berbagai cara untuk menghalalkan berbagai cara, maka pemikiran pertama adalah bagaimana uang saya akan kembali. Boro-boro Bapak Ibu akan dipikirkan, anak-anak akan dipikirkan, ya kan? Pasti uangku harus kembali dulu.
yang saya buang ke sana kemari yang sekian M misalkan ratusan miliar harus kembali dulu. Tapi Pak Anwar gak mau seperti itu Pak, Bapak Ibu. Gak mau, karena beliau tidak mau diintervensi, tidak mau menjadikan beban dunia akhirat. Beliau luar biasa. Makanya saya siap di belakangnya beliau. Kalau dibikin saya juga sibuk. Saya seorang guru besar, saya juga ngajar di perguruan tinggi, hampir perguruan tinggi di Jawa saya ngajar. Tapi demi orang baik, ya demi Pak Anwar yang baik, kendati saya berusukan Pak. Tidak mengenal waktu ujian, saya berusukan. Artinya apa? Sayang kalau orang baik kita tidak dukung. Kalau kita ingin bermimpi Sulawesi Tengah ini menjadi provinsi yang besar, yang maju. Ya ini barangkali yang harus kita resapi, yang harus kita renungkan. Yang kedua, saya pesan Bapak Ibu, tinggal hitungan 4 hari sudah banyak narasi-narasi yang sifatnya menyudutkan, melemahkan, memfitnah. Jadi kalau ada narasi seperti itu, Ibu melihat, mendengar dari media apapun, jangan ditelan mentah-mentah. Jangan gampang percaya. Itu adalah bagian melemahkan kandidat yang saat ini, kalau boleh saya bilang, hasil survei lembaga Indonesia LSI sudah di atas. Kita nggak boleh sombong, ya nggak boleh kita takabur. Tapi itulah bukti fakta bahwa masyarakat Sulawesi Tengah dengan hasil survei yang dilakukan oleh LSI itu sudah di atas rata-rata. Artinya sudah mau dekati 40, sekarang 38. Mudah-mudahan tadi malam debat, ya kita tunggu sampai hari Sabtu atau Jumat pasti ada peningkatan lagi. Dan saya meyakini bisa 40%. Saya meyakini. Ya, saya meyakini ada 40%. Kenapa? Setiap saya berusukan teman-teman mahasiswa saya yang S2, S3 di wilayah Sulawesi Tengah, saya tanya dengan jawaban seperti itu. Jadi nggak mengada-ngada, memang faktanya seperti itu. Ya, olehnya itu Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, saya mohon maaf. Kemudian jika Bapak Ibu tidak keberatan, kita deklarasi supaya apa yang saya bilang ini, sampaikan ini usulan Bapak Ibu nanti sebagai bukti nyata bahwa benar masyarakat yang ada di Kelurahan Boyauke ini yaitu mendukung niat suci, niat baiknya kandidat kita yang di nomor 2. Tidak keberatan Bu, deklarasi menyatakan sikap, nanti saya tuntun ya. Saya misalkan kami masyarakat menyatakan sikap memilih dan menyoblos nomor 2. Itu aja nanti ya. Karena itu bukti, saya orang hukum, saya ilmu hukum juga ada. Seketika bukti otentik pendukung usulan-usulan tadi, kalau nggak bisa membuktikan, ya jangan-jangan ini siluman, jangan-jangan hanya orang lain mengaku-ngaku. Tapi dengan adanya ini, saya bisa melihat beliau juga ada tim IT yang memang menyimpan data terkait dengan seluruh kegiatan yang ada di Sulawesi Tengah, terutama adalah kegiatan kampanye dan berusukan. Jadi gak usah khawatir kalau omong-omong, saya jamin 100% saya ikut mengawal. Kalau Bapak Ibu saya bertanggung jawab dengan Bapak Ibu, ya kan? Terus saya akan kawal sampai akar-akarnya, sampai tuntas. Nah kalau nggak tuntas, saya nagih. Dengan apa? Bukti. Saya buktikan ada, ya kan? Nah nanti makanya Bapak Ibu nanti saya berikan disimpan baik-baik supaya ikut mengawasi dan mengawal. Tidak ada pimpinan yang memberikan ruang seperti itu, pengawasan itu. Jadi yakinkan saja. Ya, selesai ini ya Bapak Ibu ya. Saya atas nama pribadi maupun kedua kandidat Pak Dr. Haji Anwar Hafid bersama Ibu Reni memohon maaf yang sebesar-besarnya. Pertama, beliau tidak bisa hadir di tempat ini, tapi yakin dan insya Allah seketika beliau duduk sebagai gubernur, saya akan usahakan Ibu Reni atau Pak Anwar bisa hadir di sini tasakuran. Ya, tasakuran. Artinya apa? Saya menyampaikan atas nama masyarakat Boyauke. Beliau nggak asing lagi untuk di masyarakat Boyauke. Begitu pula sebaliknya. Pasti dikenal antara masyarakat yang ada di Boyauke terkait dengan Ibu Reni. Dan biasanya kalau Ibu Reni saya terbusukan namanya bukan Ibu Reni, Ibu Nona. Ibu Nona siapa? Oh ternyata Ibu Reni. Gitu. Ya kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya mohon maaf, walaupun saya profesor pasti ada kesalahan, kekhilafan. Mungkin apa yang saya sampaikan tadi ada hal-hal yang sedikit menyimpang dari program yang sudah tercantum di dalam pemaparan visi misi. Tentu saya sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, dan kita lanjutkan deklarasi supaya selesai. Boleh? Oke, baik.